Selamat datang di minggu kedua Manajemen Professional Development. Di minggu kedua ini, kamu akan belajar tentang Python dan NumPy. Apa yang akan kamu pelajari? Di sini, kamu akan belajar tentang apa itu Python, tipe data dasar di Python, operasi dasar di Python, conditional statement dan looping, membuat fungsi di Python, lalu kamu akan belajar tentang apa itu NumPy, serta array dan operasinya. Mari kita lanjut ke sesi pertama. Python. Apa sih Python itu? Apakah kamu tahu bahwa Python adalah bahasa pemrograman yang paling dicari? Python menduduki posisi pertama pada bahasa pemrograman yang paling dicari tahun 2020. Kalau kata Wikipedia sih ya, Python itu sebuah bahasa yang terinterpretasi high level dan berfungsi general. Gampangnya, Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami manusia dan digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dari data science, web development, membuat aplikasi, dan sebagainya. Kata orang-orang di pemrograman ya, Python itu adalah bahasa yang mudah dipahami. Kenapa sih bisa gitu? Yuk kita lihat contohnya. Nah, ini adalah alasan kenapa Python itu mudah dipahami. Di sini ada dua bahasa pemrograman. Pertama yaitu Java, dan kedua adalah Python. Di Java, kita perlu mengetik 5 baris kode untuk menulis Hello World. Hello World ini adalah suatu teks yang sering kita gunakan di pemrograman awal. Sedangkan di Python, kita hanya perlu mengetik satu baris kode saja. Terlihat kan bahwa Python ini lebih mudah dipahami karena kodenya lebih concise. Tentunya, di pemrograman ada berbagai versi bahasa pemrograman, sama seperti produk handphone yang ada, atau smartphone. Kalau dulu kan ada iPhone 4, bahkan sekarang udah ada iPhone 12. Di Python juga, pemrograman yang ini adalah versi Python 2. Yang sering digunakan saat ini adalah Python versi 3. Di online course ini, kamu akan menggunakan Python versi 3. Mari kita lanjutkan belajar pemrograman bahasa Python. Di setiap pemrograman ada istilahnya variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu elemen nama yang memiliki nilai dan nilainya bisa diubah-ubah. Misalnya di sini ada variabel namanya tinggi. Nilainya adalah 17. Ada istilah namanya assignment. Jadi, tinggi ini memiliki nilai 17 karena kita menggunakan operator assignment. Nah, kamu harus ingat bahwa nama variabel tidak boleh ada spasinya. Jadi nggak boleh tuh tinggi spasi kursi. Harus tinggi underscore kursi. Tidak boleh diawali dengan angka. Jadi kita tidak boleh menulis 1 tinggi. Ini tidak boleh. 0 tinggi juga nggak boleh. Tidak boleh ada special character. Special character ini umumnya di luar dari alfabet dan angka. Atau bisa kata-kata alfanumerik. Jadi hanya boleh tinggi, tidak boleh ada tanda seru. Keempat, nama variabel itu case sensitive. Tinggi dengan huruf kecil semuanya tidak sama dengan tinggi yang huruf awalnya kapital. Contoh
variabel tinggi ini adalah variabel berjenis integer atau bertipe integer. Ada banyak tipe data lainnya. Yuk kita lihat satu persatu. Nih, ada beberapa tipe data dasar yang ada di Python. Pertama adalah Boolean. Dulu mungkin di KTSP kita belajar tentang logika matematika. Itu hanya berisikan true or false. Kalau true, nilainya 1. Kalau salah atau false, nilainya 0. Lalu juga ada string. String ini kalau kita bisa sebut adalah suatu huruf atau kalimat. Dia selalu diapit dengan tanda kutip atau kutip ganda. Ada juga integer, angkanya 25 hingga sekian. Yang penting tidak ada titik desimalnya ya. Kalau di matematika, biasanya kita sebut dengan bilangan bulat. Ada juga tipe data float, yaitu ada titik desimalnya. Dia menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Ada hexadesimal, bilangan kompleks, yang mungkin pernah mengambil matematika lanjut. Ada list, untaian data yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa kita ubah-ubah. Ada juga tuple dan dictionary. Yang paling sering kita gunakan di data science adalah Boolean, string, integer, float, list, dan dictionary. Nah, di setiap tipe data dasar yang saya sebutkan sebelumnya, ada berbagai operasi yang bisa dilaksanakan di variabel itu. Pertama ada operasi aritmatik yang sering kita temukan di sekolah dasar dan sekolah menengah, mulai dari tambah, kali, bagi, hingga modulus, eksponensial, atau perpangkatan juga bisa, floor, division juga bisa. Lalu kita juga punya operator assignment. Sama dengan, tambah sama dengan, tapi umumnya kita fokus pada operator sama dengan ini saja. Lalu juga ada operator perbandingan, kita bisa menyatakan X sama dengan Y, X tidak sama dengan Y, tidak sama dengan ini, ada tanda seru ya sebelum sama dengan, sedangkan kalau sama dengan harus double sama dengannya, karena kalau satu nanti jatuhnya adalah operator assignment. Ada operator perbandingan lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Lalu juga ada operator logika, ada AND, OR, dan NOT. Kita bisa membuat logika yang lebih kompleks dengan ketiga operator dasar ini. Nah, selain tadi operasi dasar di tipe data integer, kita juga ada nih operasi di tipe data dasar namanya string, atau yang huruf atau kalimat itu. Nah, string di Python ini, dia harus ditandai dengan kutip atau kutip ganda. Lihat contohnya, print hello dengan kutip ganda, atau hello dengan satu kutip. Ketika kita mau assigning string ke sebuah variabel, kita bisa dengan melaksanakan nama variabelnya apa, sama dengan, dan string. Kalau teman-teman print A, atau teman-teman menampilkan isi A, dia akan muncul tulisan hello. Teman-teman juga bisa membuat string multibaris. Kalau string seperti ini, dia hanya selesai ketika dibuat baris yang baru, sedangkan yang ini yang ada kutip ganda 3 kali, diapit dengan kutip ganda 3 kali, teman-teman bisa melanjutkan hingga barisnya ditutup oleh kutip ganda 3 kali. Nah, ketika teman print value yang dimiliki nilai A, muncullah tulisan lorem ipsum dolor hingga aliqua. Dan terakhir, teman-teman juga bisa mengakses salah satu huruf dengan cara menuliskan nama variabel dan menuliskan urutan yang ingin diakses.
kita panggil print nama. Buka kurung siku, 0, tutup kurung siku, 0. Dia akan menampilkan huruf D. Kalau kita ingin mengakses huruf A, maka kita tulis nama, buka kurung siku, 3, tutup kurung siku. Nah, di Python, indeks pertama dimulai dari 0 ya. Jadi D ini adalah 0, O ini adalah 1, N ini adalah 2, A itu adalah 3. Seringkali di data science, kita perlu menggabungkan sebuah tipe data integer dengan sebuah string. Kalau begitu, berarti kita perlu mengubah tipe data yang ada. Nah, kita nih bisa mengubah beberapa tipe data menjadi tipe data lainnya. Contohnya sini ya. Di A, kita assign dengan angka 1. Jadi A itu isinya adalah angka 1 dalam bentuk integer. Kita bisa mengubah A ini menjadi sebuah string yang isinya huruf 1. Jadi ketika teman-teman print, nilai A akan muncul A dalam bentuk, maksudnya saya adalah angka 1 dalam bentuk huruf. Dan B, ini kita bisa mengubah bentuk string menjadi integer. Nah, ini kan angkanya 1, 2, 3, sampai 6 ya, dalam bentuk string karena ada kutip di antara 1 hingga 6 ini. Ketika ingin mengubah B menjadi suatu integer, kita panggil aja operasi int, buka kurung B, tutup kurung. Sama halnya dengan yang C, kita bisa mengubah float menjadi integer, yang nantinya dia akan memutus angka yang ada setelah tanda desimal ini, titik desimal. Jadi nanti akan muncul angka 1, 2, 3 saja, 4, 5, 6-nya nggak ada lagi. Nah, tentunya ya, kalau kalian ingin mengubah suatu huruf yang string, maksud saya, yang tidak ada bentuk dalam bentuk integer, yang misalnya nama, Donna, kalian mengubah bentuk integer, tentunya nggak masuk akal ya. Jadi akan menunjukkan error ketika kalian jalankan programnya nanti. Nah, ini salah satu manfaatnya. Kita bisa mengassign suatu variabel namanya umur berisi angka integer bernilai 22. Ketika kita print nama yang isinya adalah Donna, kita gabungkan dengan spasi berumur spasi, lalu kita isi dengan umur plus 1, jadi dia akan menghasilkan Donna berumur 23. 23 karena 22 ditambah 1. Nah, ada juga nih tipe data namanya list. Ya, kalau kita sehari-hari dengar kata list, ya berarti kan kayak ada suatu daftar gitu ya, yang berurutan. Nah, list juga sama. Di Python itu, list itu sebuah tipe data yang mampu menyimpan lebih dari satu data, yang merupakan tipe data berbeda-beda. Kayak list nih ya, dengan variabel namanya this list. Ada apple, banana, cherry, ini kan kayak berurutan ya. Nah, ini adalah namanya list. List ini mutable. Mutable artinya bisa diubah-ubah. Nah, jadi teman-teman ketika mendeklarasikan suatu variabel nama this list, mau ngubah nih banana buat dihapus atau mau nambah suatu string lainnya buat dimasukkan ke dalam list ini, bisa. Sedangkan kalau immutable, teman-teman nggak bisa mengubah-ubah data yang ada ketika nama variabelnya sudah dideklarasikan, kecuali kalau teman-teman membuat ulang nama variabelnya. Nah, string bisa diakses dengan slicing. Abaikan apple-nya, typo. Jadi teman-teman mau mengakses apple, jadi teman-teman bisa panggil aja this list dengan urutan ke nolnya. Karena ini kan 0, 1, 2 ya. Cherry yang kedua, banana itu 1, apple itu 0. Jadi kalau teman-teman manggil this list,
0, maka yang muncul adalah apple. Ini apple-nya adalah string ya. Nah, kalau teman-teman ingin menghitung panjang suatu list, teman-teman bisa panggil dengan fungsi len thisList. Jadi dia akan menampilkan 3 karena memang ada 3 ya di sini. Nah, kita juga bisa ngebuat nih list dalam list. Jadi kalau kita membuat list makanan, ada bakso, kan ada bakso, ketoprak, sate, ada lagi list nih di dalamnya. Dalam suatu list lagi. Ketika teman-teman mengakses makanan 0, yang muncul adalah bakso, ketoprak, sate, list, sate, ketoprak. Karena ini adalah barisan 0 ya, batasnya dari buka kurung, berarti setelah itu adalah list ke 0 hingga tutup kurung, sehingga koma. Komanya di sini. Sedangkan list makanan 1 ada di nasi goreng, nasi uduk. Ini yang ke-1. Kalau teman-teman mau mengakses sate, bisa diakses dengan 0 dan 2. Karena kalau kita mengakses makanan 0, kan munculnya ini ya. Lalu teman-teman di 0 ini mau mengakses sate. Sate kan urutannya 0, 1, 2. Jadi 0, 2. Nah, kalau teman-teman mau mengakses ketoprak, adalah buka kurung siku 0, tutup kurung siku, buka kurung siku 2, buka kurung siku 3, tutup kurung siku, buka kurung siku 1. Karena ini adalah 0, ini adalah yang ketiga, lalu ini adalah yang ke-1, begitu. Kita juga bisa nih mengubah item di list ya, karena sebelumnya kan saya dijelasin bahwa list itu mutable. Nah, kalau sebelumnya itu kan, kalau kita lihat ya di sini, list makanan, maksud saya, list makanan 00, ini kan bakso ya. Kita bisa mengubah nih, list makan 00 menjadi soto. Ketika kita print, list makan, kita assign dulu ya. Assign list makanan 00 isinya soto, lalu kita cetak dengan print list makanan, munculnya adalah soto, dari sebelumnya adalah bakso, begitu. Lalu kita juga bisa menambah list di item di list dengan cara .append. Nah, karena sebelumnya this list adalah seperti ini, apple, banana, cherry, ketika kita append dengan orange, di akhirnya ditambahkan orange. Lalu kalau kita ingin menghilangkan item di list, kita bisa menggunakan metode .remove. Dia akan menghilangkan apple, berarti ada banana, cherry, dan orange. Hasilnya adalah, kita print saja ya, banana, cherry. Nah, selain itu, kita bisa menggabungkan nih dua list menjadi satu. Gampang aja, ya kita kayak logika sehari-hari aja ya. Kita tambahin aja di sini. List makanan tambah list makanan favorit. Kita assign ke dalam suatu variabel namanya semua makanan. Jadi kan isinya bakso, soto, nasi goreng, rendang. Jadi ketika kita cetak, isilah bakso, soto, nasi goreng, rendang. Seperti logika biasa saja di sini. Lalu kita juga bisa mengulangi item di list. Kita kalikan aja dengan 2, jadi dia akan berulang nih. Semua makanan kan isi tadi bakso, soto, nasi goreng, rendang. Kalau kita kali 2, dia berulang bakso, soto, nasi goreng, rendang, bakso, soto, nasi goreng, rendang. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu operasi lainnya yang berguna sekali kalau kita menggunakan list, yaitu operasi sorting, mengurutkan. Nah, kita buat suatu variabel nih namanya A yang berisi angka 1, 5, 2, 10 dengan 0. Nggak berurutan ya. Kita bisa sorting nih. Kita print aja nilai A hasil sorting dengan cara A.sort, artinya nilai A ini akan langsung berubah nilainya. Lalu kita berubah nilainya dengan cara tersorting maksud saya. Lalu kita print saja A-nya, akan muncul 0, 1, 2, 5, dan 10.
Lalu kita juga bisa nih memanggil minimal, maksimal, dan sum atau penjumlahan. Logikanya kan kalau min itu kan minimal ya, yang paling minimal adalah 0, maksimalnya dari A ini kan adalah 10, dan sum kalau kita jumlahkan nilainya 18 karena 1 tambah 5 tambah 2 tambah 10 adalah 18. Nah, di Python salah satu yang paling sering digunakan adalah dictionary. Dictionary ini adalah suatu tipe data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Nah, ini adalah key, si brand ini, lalu value-nya adalah for. Year ini adalah key, dan 1964 dalam bentuk integer ini adalah value-nya. Untuk mengakses sebuah value, kita panggil aja key-nya. Jadi, kita dengan cara ini bisa mengakses nih, disdict, buka kurung, kutip year, tutup kurung, kita panggil, muncullah nilai 1964. Kita juga bisa nih mengubah value pada suatu key, kita sering sebut sebagai update. Ini kan sebelumnya year itu 1964 ya, kalau kita mengubah nih dengan 1998, kita panggil aja disdict year, kita assign dengan nilai 1998, ketika kita print, kita tampilkan isinya, muncullah 1998. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan nih item di dictionary. Kalau menambahkan item di dictionary itu, kita tinggal sebut aja variabelnya, kita sebut juga key-nya apa, di sini adalah color, lalu kita assign value-nya. Nah, nanti kita tampilkan disdict dengan menggunakan print, akan muncul deh key dan value yang baru kita assign tadi. Kalau kita mengakses sebuah value ya tadi aja. Ini maksudnya kalau kita mau mengakses sebuah value dengan cara lain ya. Kalau sebelumnya kan kita panggil kayak gini ya, kita juga bisa memanggil nih dengan disdict.pop model, dia kan menampilkan Mustang, tapi nilai model dan Mustang ini, key dan value Mustang ini akan dihapus karena di pop kan keluar ya, lepas dari posisi awalnya gitu. Nah, kamu juga bisa nih memasukkan list sebagai value dict ataupun juga dict dictionary dalam list dan dict dalam dictionary dalam dictionary. Ini misalnya kita tambah item nih, itemnya adalah sebuah list ya yang diassign ke key anything. Nah, kalau kita print nih variabel disdict, ada nih key anything dan isinya adalah sebuah list ABC. Kalau kita akses nih anything buka kurung 1, yang berarti kita ngakses yang ini ya, anything kan menampilkan ini ya, ABCD. Ketika kita panggil 1, dia adalah muncul B gitu. Jadi sama aja dengan operasi yang sebelumnya kita laksanakan ya, yang di list ataupun di string itu juga. Nah, kalau sebelumnya itu operasi-operasi dasar ya, kita dalam data science seringkali melakukan operasi yang lebih kompleks nih. Salah satunya dengan menggunakan if, else. Ini adalah sebuah conditional statement, berdasarkan kondisi gitu. Jadi kalau A nggak terpenuhi, coba cek B terpenuhi nggak? Kalau nggak terpenuhi ke C, dan seterusnya gitu. Kayak planning aja sih begitu. Kita lihat ya. Ada 3 alur utama nih. If syarat aja. If syarat B lebih besar daripada A. Kalau B lebih besar daripada A, dia akan menampilkan B is greater than A. Nah, kalau kita assign dengan value A 33, B 200, kan benar ya. B itu 200 yang mana lebih besar daripada 33. Nah, ketika ini benar,
pernyataan B lebih besar pada A ini benar, print B is greater than A ini dijalankan. Gitu. Kalau seandainya pernyataan ini salah, misalnya A itu 33, B itu adalah 0. Kan 0 lebih besar pada 33 itu pernyataan yang salah ya. Jadi, print B is greater than A ini tidak akan dijalankan. Selain itu juga ada if syarat else. Nah, misalnya kita ada variabel yang namanya C yang berisikan nilai 4, D itu berisikan nilai 5. If C lebih besar pada D, kita akan menuliskan C is greater than D. Else, jadi dia menyatakan bahwa jika persyaratan yang ada di atas else ini, dari if sampai ke sini itu tidak terpenuhi, maka kita akan menampilkan D is greater than C. Gitu, kita akan menjalankan program ini. Gitu. Selain itu, ada juga yang lebih kompleks, if syarat 1, elif syarat 2, else. Misalnya ada variabel namanya E dan F yang sama masing-masing berisi 5 nih. If E bisa pada F, kita akan menampilkan ini. Kalau elif E lebih kecil daripada F, menampilkan ini. Else, artinya ketika persyaratan ini tidak terpenuhi, yaudah deh apa aja deh. Kita harus menampilkan print A is equal to F gitu. Nah, sebenarnya kita tidak harus nih membuat if, elif, else. Kita bisa memperpanjang dengan if, elif, akhirnya else begitu. Jadi kita bisa memiliki logika yang panjang gitu, kayak ada tiap kasusnya itu kita berikan operasi tertentu begitu. Nah, seringkali kalau di pemrograman, khususnya itu data science, kita seringkali melakukan perulangan. Nah, istilah perulangan ini kita sebut dengan loop. Di loop ini ada dua. Pertama adalah while, dan kedua adalah for. While ini akan terus dijalankan pernyataannya selama suatu kondisi ini terpenuhi. Misalnya nih ya, ada variabel namanya sat i yang berisikan angka 1. While i lebih kecil dari 6, dia akan menjalankan perintah print i, lalu kita akan meningkatkan nilai i plus sama dengan 1. Itu sama dengan i sama dengan i tambah 1. Jadi, ketika jalankan pertama, kan i itu nilainya 1 ya. Selama 1 lebih kecil daripada 6, benar ya? Berarti dia menampilkan print i, yaitu kita tampilkan angka 1. Nah, angka 1 ini berubah jadi 2 karena i nilainya yang sekarang adalah i sebelumnya tambah 1. Jadi i-nya adalah 2. Kita ulangi. 2 lebih kecil daripada 6, benar. Print i. Terusnya hingga nilai i sama dengan 5. Karena benar ya, i lebih kecil daripada 6 karena i-nya adalah 5, tampil print 5. I sekarang adalah 5 tambah 1 yaitu 6. Ketika kita jalankan, 6 lebih kecil daripada 6. Salah ya, berarti kondisi tidak lagi terpenuhi. Sudah, looping ini selesai. Makanya akan tertampilkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Selain itu juga ada for. For ini akan mengiterasi sepanjang sebuah baris. Baris ini bisa list, bisa tuple, bisa dictionary, dan sebagainya. Misalnya nih contohnya, ada sebuah list yang isinya fruit, maksud saya yang variabel adalah fruit, yang isi adalah apple, banana, cherry. Nah, for x in fruits, berarti untuk setiap buah-buahan yang ada di fruit ini, kita print isinya. Jadi dia akan jalan pertama-tama for x. X pertama adalah apple. Print x, muncullah tulisan apple. Selesai, lanjut lagi, kan ada banana ya. Yang kedua, kita print lagi, hasilnya adalah banana. Dan ketiga, cherry, kita print lagi, hasilnya adalah cherry. Nah, selain mengiterasi sebuah baris, kita juga bisa membuat suatu baris tersendiri ya dengan menggunakan fungsi range. Jadi nanti seolah-olah membuat suatu nilai yang nilainya mulai dari 0
hingga sebelum angka 5, jadi nilainya adalah 0 hingga 4 ya. Jadi ketika kita print I plus 1, awalnya kan 0. Jadi I tambah 1 itu kan 1, jadi print 1. Berikutnya nilainya adalah 1, print 1 tambah 1, 2, 3, 4, dan akhirnya yang terakhir adalah 4 ya. Karena kan nilainya harus sebelum 5 ya, yaitu 4. 4 tambah 1, 5. Nah, ada nih cara membuat sesuatu lebih kompleks dan biar nggak perlu kita ulang-ulang di Python, yaitu dengan menggunakan function. Apa itu function? Ya, function itu sama sih dengan function kayak di matematika, fungsi, yang artinya dia menerima sebuah input, X, diolah dengan function F, lalu dihasilkan sebuah output. Misalnya nih, contohnya hitung persegi panjang ya. Isinya panjang, lebar. Maksudnya panjang adalah variabel pertama, lebar adalah variabel kedua. Nah, dia akan menghasilkan suatu variabel baru, kita sebut dengan luas, yang merupakan hasil perkalian dari panjang dikali lebar. Lalu kita juga bisa membuat suatu variabel namanya keliling, isinya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Lalu kita akan kembalikan nilai outputnya, yaitu luas dan keliling. Gitu. Nah, kalau di matematika dulu kan kita punya ya, fungsi inputnya 1, outputnya juga 1. Misalnya fungsi Y sama dengan fx, yaitu x kuadrat, begitu ya. Itu bisa. Kita juga tinggal definisi aja, misalnya fungsi kuadrat. Jadi nanti kita olah sini return x kali x gitu ya. Tapi selain itu kita juga bisa nih melakukan penghitungan dengan multi input dan multi output. Artinya lebih dari satu input dan juga lebih dari satu output. Mari kita masuk ke sesi hands-on yang pertama, yaitu pemrograman. Nah, kalau kita mau mengakses Jupyter Notebook sama seperti biasa, kita klik Start, pilih Anaconda Navigator, tunggu sebentar hingga tampilannya muncul ya. Kita tunggu bentar aja. Ini udah muncul, tunggu sebentar. Nah, udah muncul ya. Kita tinggal klik Launch pada Jupyter Lab. Tunggu browser terbuka. Nah, muncul localhost-nya. Tuh. Mari kita mulai pemrograman Python. Nah, tadi kan sebelum kita udah belajar ya dengan variabel. Nah, kita tinggal buat nama variabel. Lalu kita assign. Di sini isinya 17. Nah, kalau teman-teman tampilkan nih, dengan cara print tinggi, teman-teman bisa tekan tombol play ini, dia akan menampilkan 17. Atau teman-teman juga bisa menekan ketika udah ngetik ini ya, hingga tutup kurung ini, tekan tombol shift, tahan, lalu pencet tekan tombol enter. Dia akan dijalankan. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini kan awalnya ada hurufnya 1 ya, sebelumnya ini 2, lalu ketiga. Jadi ini memang menyatakan urutan program dijalankan gitu. Kita di sini juga bisa membuat variabel namanya Dina. Desain ke sebuah variabel namanya nama yang berisi value Dina. Boolean yang sudah kita pelajari sebelumnya. P yang berisikan 3,14, sebuah tipe data float. Bilangan kompleks, list, tuple, agak jarang digunakan ya, dan terakhir kamus. Nah, tadi kan kita udah ngebuat variabel ya, dari tinggi hingga kamus, yuk kita cek masing-masing tipe datanya. Nah, tadi kan kita bilang ya, variabel tinggi itu tipenya integer. Nah, kita bisa cek nih dengan cara ketik aja print type tinggi. Nah,
teman-teman kadang kan males ya ketik terus kayak gini ya, harus satu persatu. Nah, di Python itu, khususnya di Python Notebook, kita tinggal ngetik aja T. Variabel awal kan ada huruf T, nanti dia akan menampilkan nih kemungkinan-kemungkinan variabel yang ada. Nah, I, instance, kita buat, kita klik aja, atau kita tekan aja Enter. Nah, dia akan menampilkan langsung melengkapi auto-completion-nya. Panggil kelas int, benar ya? Oh, variabelnya jenisnya integer. Nah, nama ini kan harusnya string ya. Tampil aja str singkatan dari string. Benar ini kan di sini tadi kan boolean. Benar, isinya adalah boolean. Lanjutin aja pi ini harusnya float, bilangan kompleks ini adalah kompleks, list adalah tipe list, nama-nama ini harusnya adalah tuple, dan terakhir kamus ini adalah tipenya dictionary. Nah, hingga titik ini saya mengajar dan saya menganjurkan teman-teman untuk berlatih membuat variabel yang berisi suatu value yang teman-teman inginkan, lalu teman-teman coba print dan cek type-nya apa saja gitu. Karena semakin baik berlatih akan semakin membuat teman-teman mahir ya. Mari kita lanjut belajar tentang operasi di numerik. Nah, sebelumnya kan sudah saya jelasin ya, bahwa kalau kita ngebuat suatu variabel, kita harus meng-assign. Nah, ini adalah yang tadi kita pelajari. Kita namakan suatu variabel, berikan operator assignment, lalu kita assign value-nya, itu 10. Aja, kita mau akses, kita tinggal ngetik print, saya tekan tab ini ya, biar auto completion. Tampilkan nilainya 10, benar ya. Nah, kita juga bisa menambah nih A plus 1, operasinya tambah. Kalau kita tekan shift enter 11, benar ya. Nah, teman-teman, kita juga bisa melakukan operasi pengurangan nih. Typo ya, A-2 harusnya. Jadi kan A itu 10, minus 2 harusnya 8 ya, kita cek nih. Benar ya, 8. Lalu kita juga bisa melakukan operasi bagi. 10 bagi 3, hasilnya 3,33 ya. Benar di sini juga. Dan mungkin di sini agak error ya, ada 3,33 ujungnya 5. Dan memang suatu kendala di komputasi ya. Biasanya di bagian akhir-akhirnya itu bakal ada error pembulatan, jadi teman-teman bisa abaikan. Yang penting 2 angka terdepan ini benar. Lalu juga kita bisa mengakses hasil pembagian. Nah, misalnya kalau 10 bagi 3 kan 3,33 ya, hasil pembagian itu adalah angka 3. 3,333-nya lagi kita hilangkan begitu. Nah, lalu kita juga bisa melakukan assignment nih. B adalah nilai dari perkalian A dikali 10. A itu 10. Dikali 10 harusnya 100 ya. Baru kita coba cek dengan fungsi print ini. Benar. Salah satu operasi lain yang kita gunakan di sains adalah operasi perpangkatan. Ya, basically apa operasi yang ada di matematika bisa kita laksanakan ya di Python ya. Kita first assign suatu variabel baru namanya C yang berisikan nilai A dipangkatkan 3. Ini tanda bintang 2 kali menandakan perpangkatan ya. Karena harusnya kan A itu 10 ya. Kalau kita pangkat ke 3 hasilnya 1000. Kita cek nih. Benar 1000. Nah, teman-teman, di Python itu juga harus tahu namanya updating value ya. Ini kan selama ini kan kita cuma ngakses ya, A itu nilainya berapa 10. Tapi kita juga bisa nih ngakses A dengan suatu nilai baru gitu. A yaitu A ditambah 1. Nah, kita cek nih nilainya. Berapa sih nilai A? 11. Jadi A itu apa? Udah benar-benar permanen berubah. Yang awalnya 10 berubah jadi 11. Kalau kita jalankan lagi ya, fungsi ini, kan tadi kan 11 ya, berarti kan 11 tambah 1 kan 12, disimpan ke dalam suatu variabel A, jadi A itu nilainya dihapus dan diganti dengan nilai 12. Kita cek, benar 12. Jadi setiap kali teman jalankan program, dia akan mengupdate suatu variabel yang terjadi di sini. Nah, saya ada tugas nih teman-teman, coba berapa hasil modulo A terhadap 3? A-nya ini saya sarankan
nilainya adalah A sama dengan 10 ya. Jadi teman-teman harus nulis ulang di sini sebelum menjalankan A itu sama dengan 10. Menjalankan saja A modulo 3. Nanti teman-teman tinggal cek hasilnya di hands-on week 2 with answer ya. Selain itu kita kan udah belajar yang operasi logika. Nah, hal yang sama di sini juga bisa kita hands-on, langsung kita berlatih. A lebih kecil daripada 4, A itu kan 10 ya nilainya, lebih kecil daripada 4, benar atau salah? Salah ya, 10 lebih kecil daripada 4 itu salah. Coba kita cek nilainya apa. False. Nah, jadi Python langsung menjalankan 4 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada 4, nilainya salah. A lebih kecil daripada 5, jawabannya apa? True ya, cek. True. Nah, A lebih besar dari sama dengan 10, kita cek. True. Nah, tugas nih, apakah A adalah 4? Jangan lupa ya, kalau adalah 4 ini berarti kan kalau ada, kita pakai equals ya. Equals itu yang lambangnya seperti ini. Nah, coba teman-teman cari jawabannya, lalu teman-teman cek di kunci yang ada di sini. Mari kita lanjut di operasi string. Nah, kita buat suatu nama nih, sebuah variabel, namanya adalah nama yang berisikan string Donna. Kita jalankan dulu ya, kalau enggak nanti error. Lihat ya, kalau saya jalankan tanpa ada deklarasi variabelnya. Oh, ada ya, berarti kita sebelumnya udah pernah jalanin di sini. Ya, ada sebelumnya. Tapi kalau seandainya teman-teman jalanin yang benar-benar baru nih ya, copy nih. Kita buat nih ya. Misalnya nama 1, cek error, name nama what is not defined, karena memang variabelnya belum kita sebutin gitu. Kalau teman-teman mau hapus nih, tinggal klik ini, tekan tombol cut kayak gunting ini. Nah, tuh dihapus. Kita lanjut lagi ya, kita find dulu dari awal namanya Donna, kita print nama.upper. Ini namanya metode ya. Gitu. Nah, kan name.upper artinya nama kita upper kan, kita kapitalkan semuanya. Berarti hasilnya adalah Donna yang atas ini yang huruf kapital semua. Nama.lower berarti kita akan mengubah variabel yang nama ini yang berisikan string Donna, semuanya akan kita huruf kecilkan. Nah, benar, di huruf kecil. Kita juga bisa mengakses ya value yang sebelumnya kayak ajarin. Nama 0 berarti kita mengakses huruf D. Nama 3 berarti kita mengakses huruf 0, 1, 2, 3. Yang A ini berarti. Kita cek. Benar. Lalu kita juga bisa mengubah atau mereplace suatu kata dengan kata lain loh. Misalnya nih ada kalimat, isinya adalah saya suka makan. Kita replace aja. Replace makan dengan nonton. Nanti dia akan nge-replace nih. Kalau dia akan berjalan programnya, dicekin satu kalimatnya gitu. Oh, ada kalimat makan. Ada kata makan di sini. Dia akan diganti dengan nonton. Kita cek ya, benar atau enggak. Nah, benar kan? Saya suka makan berubah jadi saya suka nonton. Karena makan di-replace dengan nonton. Lalu juga ada operasi logika. Kita juga bisa ngecek ya operasi logikanya kan. Kalau kita lihat ya, kalimat 0. Kalimatnya nih ya, variabelnya ya, isinya saya suka makan. 0 artinya huruf S ini. Apakah iya? S sama dengan string S kecil. Ini S kapital ya. Jawabannya tidak, karena memang Python itu adalah case sensitif. Tapi kalau kita tes kalimat 0 sama dengan S kapital, jawabannya adalah true. Mari kita belajar operasi boolean. Ini kan kita udah belajar ya, operasi boolean itu ada 3 ya, and, not, dan or. Nah, kita coba nih jalankan. A itu isinya 6, B isinya 7, C itu isinya 1. Kita cek ya. A lebih kecil daripada B. 6 lebih kecil daripada 7, benar gak?
Benar ya. A lebih kecil daripada C. 6 lebih kecil daripada 1. Salah ya. Benar dan salah, karena dan itu harus wajib dua pernyataannya adalah benar, harusnya jawabannya adalah false. Cek. Benar. Jawabannya adalah false. Lalu, ini kan tadi nilainya false ya. Kita bisa mengubah nilainya, membalikkan dengan cara not. Not false artinya true. Jawabannya true. Nah, tugas bagi kalian adalah coba verifikasi ini jawabannya apa. True atau false. Silahkan tulis jawabannya, dan ketika kalian sudah berhasil, coba cocokkan dengan kunci. Mari kita lanjut dengan mengubah tipe data. Sebelum kita belajar ya, angka 1 kita mengubahkan dalam bentuk string. Nanti ini isinya adalah string A, string 1. B juga kita bisa ubahkan dalam bentuk integer, dari string menjadi integer. Dan C juga kita bisa ubah menjadi float menjadi integer. Kita jalankan, kita cek isinya satu-satu ya. A, 1 ya, karena ada kutipnya berarti dia menyatakan string. Berikutnya B, 134 tidak ada tanda kutip ya di sini, artinya dia integer. C, 123 karena dia awalnya float, kita ubah menjadi integer, otomatis nilai setelah dot point ini akan hilang, jadi istilahnya 123. Benar ya? Kita buktiin apakah benar tipe data masing-masing adalah string, integer, dan integer. Yuk kita cek. Ya, benar. Kita cek nih, apa sih isi variabel? Kita coba cek yuk. Mengubah nama yang isinya di Donna menjadi sebuah integer. Bisa nggak sih? Nggak bisa, karena kan memang error. Ya logika aja ya. Donna menjadi sebuah integer. Kan nggak masuk akal gitu. Lalu kita bisa mengaplikasikan nih fungsinya. Dari pengubahan integer menjadi string atau string jadi integer. Namanya disebut dengan typecasting ya. Umur adalah 22, nama, umur 1 yang sudah kita tunjukkan tadi di presentasi sebelumnya. Benar, bisa dijalankan. Kalau teman-teman mau ubah, misalnya 10, 32 gitu. Baik teman-teman, kita lanjutkan dengan list, tipe data lainnya. Ini udah kita sebut ya, kita deklarasikan, kita jalankan. Ya, jadi si print this list adalah apple, banana, cherry. Kita akses nih list urutan pertama atau 0. Ini apple. Kita cari nih panjang listnya apa. 3 ya, benar. Nah, yang ini kita juga bisa cek nih. List makanan ke 0. Ini adalah yang ke 0 ya. Dari sini ke sini itu adalah 0. Cek, benar nggak sih? Benar ya. List makanan 02. Ini kan 0 ya. Yang kedua adalah 012. Harusnya jawabannya adalah sate. Nah, tugas buat teman-teman, coba akseslah list sate atau sate ketoprak, maksudnya ini ya. Dalam list makanan, silakan tulis jawabannya di sini, lalu cek kunci jawabannya di sini. Nah, kita juga bisa mengubah isi dari list ya. Kan sebelumnya kita belajar mengubah isi dari list, kita akses listnya apa, 0, artinya ini urutan ke 0, berarti yang ini, bakso akan kita replace dengan soto. Print list makanan berubah, beneran berubah dari ke soto. Kita juga bisa mengappend orange, print list, remove apple, juga bisa. Kita bisa menggabungkan list makanan, nilai 1, list 2, kita gabungkan aja dengan operasi penjumlahan. Jalan deh. Kita juga bisa mengulangi. Print maksimum minimum, sorting, dan juga print nilai A di sini. Begitu. Yuk kita belajar dictionary. Karena disebutnya dictionary adalah suatu tipe data yang terdiri dari key dan value. Definisinya harus menggunakan kurung kurawal ya teman-teman ya. Dan setiap key value pair harus dipisahkan dengan koma. Tuh. Teman-teman nggak wajib sih harus ada spasi kayak gini ya. Harus ada maksudnya enter ya.
Kalau teman-teman begini juga nggak masalah, nggak error. Cuma kalau teman-teman buat seperti ini, dia kan lebih rapi dan mudah dibaca gitu. Karena kemudahan membaca itu salah satu aspek penting ya di pemrograman. Kita akses value year 1964. Kalau kita akses disk year, kita replace 1964 dengan 1998. Kita cetak, coba kita cek nilainya 1998. Kita tambah item juga gampang dengan cara disk, tuliskan key yang mau kita tambahkan, lalu red. Isinya adalah red ya, value-nya. Disk, nah, kita pop. Pop artinya kita mengeluarkan nilai dan menampilkan. Ini kan pop model. Model kan Mustang ya. Setelah kita tampilkan pop, model Mustang ini kan hilang. Hilang kan? Gitu. Mungkin udah kelihatan ya. Kita kayak gini cara-caranya. Definisiin ulang. Kita pop, akan muncul Mustang. Ketika kita tampilkan isinya apa, nah modelnya udah hilang sekarang, begitu. Kayak pop itu yang mencopot gitu. Kita juga bisa nambah item. Item sudah bertambah, kita akses saja. Nah, mari kita belajar conditional statement. Yang pertama adalah if. Ini seperti saya sebutkan sebelumnya. Kalau if, dia akan mengecek apakah pernyataan ini benar. Pernyataan setelah if ini benar, pernyataannya setelah if dan sebelum titik 2. Kalau ini benar, maka ini akan dijalankan. Nah, jalan ya. Tapi kalau kita ganti, nggak dijalankan apa-apa. Oke, kita lanjut. If else, dia akan menjalankan ini. Ketika pernyataannya salah, dia akan menjalankan yang else. Kayak ini else itu sisa-sisanya lah. Kalau nggak ada apa-apa lagi, jalankan gitu. Nah, D is greater than C, karena memang pernyataan ini salah. Jadi yang dijalankan adalah yang ini. Else, if, else. Sama, dia akan satu-satu dijalankan ya, dicek ini dulu, benar atau enggak. Kalau benar, laksanakan ini. Kalau salah, cek dulu lagi. Bisa beda F gak? Kalau ya, jalankan ini. Kalau masih nggak ada apa-apa, ya ini akan dijalankan pilihan terakhirnya. Jadi jalankan dari atas ke bawah ya. Mari kita belajar looping. Nah, looping kan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ada dua ya, while dan for. Kalau while ini akan dijalankan hingga pernyataan ini salah. Dan looping dia akan menjalankan hingga operasi ini selesai. Iterasi iterable namanya nih. Apple, banana, dan cherry iterable artinya dapat diiterasi. Ya, ini udah seperti ini ya. Fruits. Nah, ini juga. Nah, yang ini juga sama. Ini setara dengan ini seperti ini. Nah, teman-teman jalankan sama aja. Jadi memang range 0 sampai 5 ini start dengan 0, 1 sampai 0, 1, 2, 3 hingga 4. 5 nggak termasuk ya. Nah, yang terakhir nih untuk Python kita belajar tentang fungsi. Fungsi itu bisa tanpa input, satu input, satu output, multi input, dan multi output. Nah, kita cek dulu yang tanpa input. Definisi di fungsi wajib ada tulisannya def ya. Def dipisah dengan spasi dan nama fungsi. Nama fungsi sama seperti variabel, nggak boleh ada spasi. Nggak boleh menggunakan angka 1, nggak boleh menggunakan special karakter, gitu. Ini buka kurung di sini, biasanya kita masukkan variabel. Tapi karena ini fungsi tanpa input, kita kosongkan aja. Artinya kita tidak perlu
fungsi ini, my function, tidak membutuhkan suatu input. Ketika kita jalankan, jadi dibuatlah suatu fungsi namanya my function yang kerjanya adalah ngeprint hello from a function ini. Coba kita jalankan fungsinya. Tampilkan. Ketika kita memanggil fungsi ini, yang dijalankan adalah ini. Gitu. Lalu ada fungsi satu input satu output ya. Paling gampangnya adalah contohnya fungsi kuadrat. Def fungsi kuadrat, inputnya adalah x. Return x kuadrat. Kita jalankan sehingga terciptalah namanya fungsi kuadrat. Kita panggil fungsi kuadrat inputnya 4 karena otomatis dia akan return 4 pangkat 2 gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa modifikasi nih fungsi return, misalnya print, biar kayak fungsinya di atas ini ya. Panggil aja, dia langsung menjalankan ini. Tapi bedanya adalah teman-teman nggak bisa nge-assign misalnya fungsi kuadrat ya. Kalau sebelumnya kan kayak gini. Ini kan ada tanda kotak ini ya, artinya suatu output. Nah, teman-teman bisa simpan nilainya, misalnya adalah hasil. Teman-teman bisa tampilkan nilai hasil ini. Hasilnya adalah 16. Atau teman-teman bisa print. Nah, beda ya kelihatan ya. Di sini ada tulisan seperti ini. Ini dia hanya menghasilkan output saja. Dan terakhir ada fungsi multi input dan multi output. Ini hitungannya persegi yang saya jelaskan. Inputnya ada 2, panjang dan lebar. Dikembalikan aja. Ada perhitungan luas dan keliling. Kita return 2, luas dan keliling ya. Nah, ini namanya teman-teman nggak harus ya nggak buat luas dan keliling. Teman-teman bisa buat ini namanya A, ini di B, nggak masalah. Cuma buat tambah variabel itu sebisa mungkin yang gampang dipahami gitu. Jalankan, print luas keliling kan hasilnya seperti ini ya. Teman-teman juga bisa nih ngebuat satu aja, misalnya hasil, hitung persegi, assign. Nah, kalau teman-teman akses nilai hasil, dia kan muncul 12 dan 4. Kalau teman-teman artinya 12 ini adalah luas dan 14 adalah keliling. Teman-teman mengakses nilai 12 tinggal pakai seperti ini. Sedangkan kalau teman-teman mengakses yang 14 tinggal seperti ini. Tugas buat teman-teman adalah buatlah suatu fungsi yang menerima suatu kalimat. Jika huruf kalimat awal itu adalah A, tulislah string huruf awal adalah A. Jika bukan A, maka tulislah suatu string yang namanya huruf awal bukan A. Silakan tulis jawabannya di sini dan silakan cek jawabannya. Mari kita lanjut ke materi yang kedua, NumPy. NumPy ini apa? NumPy adalah sebuah Python library yang mirip dengan perkakas kerja ya. Library adalah perkakas kerja yang NumPy ini bisa digunakan untuk bekerja dengan array. Mirip dengan list, tapi bedanya apa dengan list? Array itu semua elemennya harus satu tipe. Misalnya array-nya adalah integer, semua elemennya harus integer. Array-nya isinya adalah string, semuanya string. Jadi nggak boleh ada di tengah-tengah atau di awal atau akhir atau mengandung elemen integer kalau array-nya berjenis string ya. Nah, selalu import modul library kalau kalian mau pakai. Ya, nggak mungkin kan kalian tiba-tiba muncul di atas meja kalian, misalnya palu, kalau kalian nggak mengambil palunya terlebih dahulu. Nah, fungsi import ini artinya seolah-olah kita mengambil fungsi namanya perkakas namanya NumPy. Lalu kita bisa jalankan nih fungsi yang ada di library NumPy. Kalau nggak bakal error. Errornya kayak gini ya, nanti muncul error gitu. Nah, kalau di best practice kita bisa mengingkas suatu nama gitu. Umumnya di NumPy ini kita mengingkatnya dengan NP kalau di best practice data science. Kita import NumPy as NP, jadi dia NumPy akan ada list barunya yaitu NP
Kalau teman-teman sebelumnya pakai numpy.array, di sini adalah np.array saja. Lalu print arr akan muncul hasil yang sama seperti sebelumnya. Nah, dengan numpy kita bisa membuat suatu array berdimensi n, mulai dari n sama dengan 0 hingga n sama dengan 3 hingga 100 dan seterusnya begitu ya. Nah, kalau dimensi 0 kan kalau kita ingat ya di pelajaran SMA dulu, dimensi 0 artinya skalar. Sama, kalau np.array ini artinya skalar. Kalau kita print angkanya cuma 1. Sedangkan kalau dimensi 1, kan ada satu baris nih ya, ada inputnya suatu list. Nah, dimensi 1 ditandai dengan pasangan kurung sikunya ini ada 1 gitu. Kalau kita masuk elemen 3 ya gampang aja, sama kayak akses elemen list ya. Elemen ketiga kan 0, 1, 2, 3, kita panggil aja AR1D, barisan kedua hasilnya adalah 3. Sama halnya dengan dimensi 2, kita tinggal buat suatu list dimensi 2 seolah-olah gambar seperti ini ya. Print aja. Kalau kita masuk baris kedua, ini kan baris 1, ini baris kedua ya. Udah ARR 2D kurung kurawal 1 tutup kurung kurawal gitu. Untuk dimensi 3 sama aja ya. Kita aksesnya seperti ini. Nah, seringkali kalau kita di data science perlu cari tahu bentuk suatu array itu seperti apa. Kita bisa cari tahu nih dengan cara array.shape. ARR ini nggak wajib ya, namanya ARR bisa aja misalnya kalian tulis X sama dengan np-array bla bla bla. Kita pilih aja x.shape. Ini kan muncul, kalau kan bisa kelihatan ya di sini ya. Ini kalau kita buat stack 1, 2, 3, 4, di bawahnya adalah 5, 6, 7, 8. Jadi kalau kita lihat dimensinya adalah ada 2 baris dan 4 kolom. 2 baris, 4 kolom shape-nya. Lalu kita juga bisa mengubah bentuknya. Kita bisa nge-reshape nih 1D ke 2D. Ini kan array 1 dimensi ya, dari 1 hingga 12. Kita mau nge-reshape nih. Jadi ada 4 baris dan 3 kolom. Ya udah, dia akan memecah ini jadi ada 4 segmen ya, 1, 2, 3, lanjutkan 4, 5, 6 di bawahnya, 8, 7, 9, 10 di bawahnya lagi, 7, 8, 9 maksud saya, terus 10, 11, 12, begitu. Kita juga bisa melakukan iterasi di array 1 dimensi ya. 0 dimensi nggak bisa karena nggak bisa diiterasi. Sama aja ini kayak iterasi list sebelumnya. Gitu. Iterating 2 array juga bisa. Kayak X in array, dia menyatakan bahwa elemen 1 ini kan 1, 2, 3 ini elemen 1 dan 4, 5 elemen kedua. Jadi dia mencetak ini lalu cetak yang ini. Selain itu, di array kita bisa melakukan joining, menggabungkan array, sama kayak menggabungkan list di materi sebelumnya ya. Kita definisikan array 1, array 2, np.concatenate, arti menggabungkan konkatenasi ya, array 1 dan array 2. Ingat, ada double ya di sini kurungnya, karena array 1 dan array 2 dalam suatu kurung ini menyatakan dia dalam satu input. Nggak boleh nggak ada kurung yang kedua ini. Kalau nggak error nanti jawabannya. Maksudnya error hasilnya. Ketika kita tampilkan, dia adalah gabungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita juga bisa melakukan joining dalam bentuk samping. Bedanya adalah X sama dengan 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 di sini. Digabungkan sampingnya 5, 6, 7, 8. Jadi seperti ini. Ini yang pertama di sini. Yang kedua ini. Ditambah ke sampingnya. 5, 6, 7, 8 gitu. Kita juga bisa menumpukan ke atas. Jadinya 1, 2, 3, 4 ditumpukan ke atas seperti ini. Hasilnya seperti ini. Bedanya adalah aksesnya adalah 0. Seperti itu. Nah, ada lagi operasi pecah array. Kalau kita mau memecah array menjadi 3 bagian yang masing-masing terdiri dari 2 segmen, kita pecah aja. Kita definisikan array-nya apa? New array np.arraySplit. Artinya memecah array menjadi 3. Jadi akan menghasilkan 1, 2,
34, 56, 12, 34, 56. Kalau seandainya nih teman-teman mau memecah menjadi 2, ya buat aja array, 2. Dia akan 123 dan 456 gitu. Kita juga bisa menggunakan array ya, sama kayak yang sebelumnya di list, sort, tapi di sini bedanya adalah kita panggil metode. Kalau sebelumnya kan sort ARR ya. Tapi di sini kita memanggil metode yang dimiliki oleh si NumPy. Mungkin agak kompleks ya, beda metode dan fungsi itu apa. Sebenarnya sama, cuma metode itu ada di suatu objek. Objeknya ini adalah NP begitu. Sedangkan fungsi nggak harus ada di suatu objek tertentu. Kita bisa definisikan suatu fungsi adanya objek. Itu agak advance ya. Tapi yang penting bisa dibilang pakai aja fungsinya seperti ini. Fungsi dari metode dari NumPy. Nah, yang terakhir materi kita bisa menghasilkan suatu nilai random di NumPy. Caranya dengan from NumPy import random. Jadi kayak kita ada nih toolbox NumPy. Nah, kita pilih perkakas namanya random gitu. Ya udah X kita assign dengan suatu fungsi random dengan fungsi random integer atau metode random integer yang nilai maksimalnya adalah 100 dari 0 hingga 100. Kita print, kita dapatnya 86. Kita juga bisa menghasilkan bilangan float ya dengan cara random.ren buka kurung tutup kurung. Hasilnya adalah suatu nilai di antara 0 hingga 1. Mari kita hands-on di materi kedua, NumPy. Nah, sekarang kita masuk ke NumPy, hands-on-nya. Jangan lupa import ya, kalau nggak diimport dia akan error seperti ini. NP is not defined, karena dia nggak tahu input itu apa gitu. Itu juga bisa nih, misalnya NumPy. Dia juga akan error. NumPy is not defined, dia nggak tahu NumPy itu apa gitu. Kita import, kita jalankan. Ini nggak bisa ya, karena kita mengimport NumPy sebagai NP, jadi kita harus menjalankannya NP saja di sini. Konsisten ya. Kita buat array 1 dimensi, nilainya 42. Nggak bisa diakses elemen 0-nya karena hanya 0 dimensi. Kita buat elemen dimensi 1, seperti ini. Buat mengakses elemen ketiga, kita atur saja ARR 1D 2. Ini array 2 dimensi. Ini array 3 dimensi. Aksesnya logikanya sama ya. Kita satu-satu aja. Coba ya. Print ARR. Dia akan menampilkan yang ini, yang kedua, yang kedua ini ya. Yang kedua ini. Lalu kita akses lagi yang kedua, 456 di sini. Hasilnya seperti ini. Sama halnya dengan yang ini. Maksud saya ini 123 yang ini ya maksudnya. Kalau kita ngakses yang satu, hasilnya adalah yang ini. Gitu. Kita bisa mencari bentuk array dengan print array.shape. Kita juga bisa reshaping. Apa yang terjadi kalau seandainya panjangnya salah? Error. Karena elemennya harus sama dengan bentuk shape yang sebelumnya. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Karena 12 elemen ya. Kita kan mengubah dari 4 kali 3 itu kan sama aja. Elemennya ada 12. Looping juga bisa. Kita looping di array 2 dimensi juga bisa. Looping dalam looping juga bisa loh. Gitu. Hasilnya tentu biar beda ya. Joining array juga bisa di sini. Jangan lupa hands on ya. Kalian saya sarankan buat ketik ulang. Joining sama-sama 2 dimensi. Nggak bisa. Ini aksis atas, aksisnya 1 berarti dia bertumpuk ke samping. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Sekarang kalau kita aksesnya adalah 0, dia berarti bertumpuk ke atas 1, 2, 3, 4, di bawahnya adalah 5, 6, 7, 8. Sama seperti ini. Kita juga bisa pecah array seperti ini. Sorting.
Bagaimana ya kalau seandainya kita jalankan for ARR? Nggak bisa, karena tidak terdefinisi. Seperti itu. Nah, kita bisa masukkan nilai acak, random NumPy, menghasilkan suatu nilai berupa bilangan bulat dari antara 0 hingga 170. Random ini juga bisa dengan dimasukkan nilai float dari 0 hingga 1. Ya, itu saja teman-teman. Soalnya jangan lupa banyak-banyak bereksperimen ya di sini ya. Kalau teman-teman ingin ngecek jawaban, jangan lupa buka saja di Python Notebook ini. Oh ya, kebuka. Satu hal lagi, pastikan bahwa folder teman-teman itu udah ada di desktop ya, karena di sini kan saya aksesnya di Wik2 ini, begitu. Kalau nggak akan error. Terima kasih sudah belajar hari ini. Tunggu sesi data science berikutnya ya. Tetap pantengin manajemen professional development.